Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novanzika. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan di Indonesia itu setiap saat bisa berubah-ubah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri dan pengen pulang ke Indonesia, syaratnya masih sama ya. Jadi harus tetap tes PCR. Untuk vaksin itu tidak vaksin tidak apa-apa. Dan untuk aplikasi Peduli Lindungi itu tidak semua maskapai ataupun negara mewajibkannya. Jadi kebanyakan ketika sampai di Indonesia itu baru diisi aplikasi Peduli Lindungi. Dan juga banyak teman-teman yang penasaran sampai kapan sih peraturan larangan masuk melalui Bandara Juanda Surabaya itu diberlakukan. Seperti yang telah diinformasikan pihak Bandara Juanda Surabaya bahwa penutupan akses dari luar negeri itu dimulai pada tanggal 17 September kemarin ya. Jadi peraturan diterbitkan tanggal 14 September, tetapi di Bandara Juanda Surabaya baru dilaksanakan pada tanggal 17 September ini. Tapi kalau melihat jadwalnya masih ada pesawat ataupun maskapai dari luar negeri yang bisa masuk ke Bandara Juanda Surabaya. Untuk kemarin pesawat CATA itu juga masih, dan untuk hari ini ada maskapai Singapore Airlines yang ada jadwalnya untuk mendarat di Bandara Juanda Surabaya. Kemudian juga untuk batas waktunya, kalau sesuai surat edaran yang diterbitkan Satgas Covid itu akan berakhir pada tanggal 20 September 2021. Tentunya itu dapat berubah juga sewaktu-waktu. Tapi di sini pihak KBRI Hong Kong telah memberitahukan bahwa pintu masuk dari luar negeri hanya bisa dilalui melalui dua bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Samratulangi, yang akan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. Tentunya ini berbeda dengan surat edaran yang dikeluarkan Satgas Covid. Kalau Satgas Covid tadi itu sampai dengan tanggal 20 September. Untuk kelanjutannya pastinya akan dievaluasi lagi. Tapi KBRI Hong Kong telah menginformasikan penutupan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Seperti ini informasinya. Sehubungan dengan perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia, Satgas COVID-19 menetapkan kebijakan kedatangan bagi seluruh warga Indonesia dari luar negeri sebagai berikut. Pintu masuk ke wilayah Indonesia melalui udara ditetapkan yakni Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten, dan Bandar Udara Samratulangi, Sulawesi Utara. 2. Kewajiban karantina selama 8 hari di fasilitas yang disediakan pemerintah bagi PMI, pelajar, atau mahasiswa. Ketiga, kebijakan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Tetapi selain melalui udara, ternyata masuk Indonesia itu masih bisa melalui laut dan juga darat. Seperti yang tertera dalam surat edaran Satgas Covid-19 yang dikeluarkan 13 September kemarin. Seperti yang tertulis di sini, pembatasan pintu masuk penumpang internasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Samratulangi. B. Pintu masuk laut hanya melalui Pelabuhan Batam dan Nunukan. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk ke Indonesia melalui Batam, saat ini tetap masih bisa, tetapi melalui laut. Yang nantinya ketika sampai di Batam itu juga tetap karantina dulu. Setelah itu baru bisa lanjut perjalanan ke daerah masing-masing. C. Pintu masuk darat hanya melalui pos lintas batas negara, Aruk, dan Entikong. Kemudian yang D. Pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan C, dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi saat ini. Penutupan Bandara Juanda Surabaya itu intinya sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Jadi bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia itu sebaiknya melalui Jakarta aja. Yang tentunya juga ketika nanti semua pada masuk melalui Jakarta, itu tempat karantina pastinya akan diperbanyak lagi. Oke teman-teman, ini informasi dari saya, semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.